Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Wabil khusus pada hari ini, hari Jumat, kemudian di bulan yang mulia Asyurul Hurum, kemudian berada di 10 hari pertama kita bulan Dzulhijjah. Subscribe to my channel and also press this bell icon. 9, 10 hari raya. Jangan lupa besok. Kalau hari ini tidak puasa, jangan lupa besok, jangan sampai ketinggalan hari Arafah, hari yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berpuasa di hari tersebut. Maka ada riwayat Berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, hari nahar baru itu hari raya. Jangan sampai ketinggalan nih. Ya, ini waktu-waktu yang mulia, berbuat baik, bersedekah, ya, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus berhati-hati bahwa kejahatan, perbuatan buruk yang kita lakukan di hari-hari ini, di bulan ini, ya dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya, ya di bulan-bulan lain Allah kesalahan yang kita perbuat cuma 1 dosanya. Kalau di bulan ini bisa berlipat ganda dosanya. Jadi hati-hati. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita menyambung kajian kita, ya, berkenaan dengan sebelumnya al-istidzan, ya, izin masuk ke dalam rumah orang, ya. Dengan apa izinnya? Rasulullah memberikan tuntunan dan itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama, jangan lupa, ya, isti'nas terlebih dahulu, ya. Sebagian ulama mengatakan berkabar dulu, ya. Berkabar dulu, tanya dulu, telepon dulu, SMS dulu, saya mau datang nih ke rumah. Nah, sampai ke rumah jangan lupa ketuk pintu, kemudian beri salam. Ketika sudah mengucapkan salam, dipersilahkan masuk, izin dulu masuk. Saya masuk ya, nah, baru kita masuk. Seperti itulah sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Minggu lalu ada yang ketinggalan nih sedikit. Ya, jadi kalau misalnya kita mengetuk pintu, terus dari dalam rumah ada suara keluar, siapa di luar? Nah, jawaban kita apa? Rasulullah SAW mengajari kita, ya, ketika mengetuk pintu ditanya, man anta? Siapa di luar? Nah, maka kita jawab, ana fulan ibn fulan. Saya fulan anaknya fulan. Saya Ahmad, anaknya Pak Haji Mahmud misalnya, ya. Saya fulan al-fulani, saya Ahmad orang Bandung. Atau saya fulan, saya Mamang Gendut misalnya. Ini al-fulan al-ma'ruf bikadza, yang dikenal. Nah, tujuannya apa? Wa ma asbadak bihais yahsulut ta'rifut tam. Sekira orang dalam rumah ini tahu langsung, ya. Ketika disebut nama tersebut, orang rumah itu udah tahu, oh si Anu, ya langsung dibukain gitu. Nah, kita pun yang di dalam rumah sunnah bertanya, ya, sunnah bertanya. Jangan sampai meringkas, siapa di luar? Saya siapa gitu. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau bersama malaikat Jibril naik ila sama'id dunya. Nah, ila sama'id dunya, pas sampai kepada pintu langit pertama, ya, itu malaikat penjaga langit pertama berkata, ya, siapa ini? Kata malaikat Jibril, saya Jibril. Sama siapa? Kata malaikat, sama Muhammad. Nah, sama Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Naik ke langit kedua dan seterusnya, ditanya seperti itu. Seperti itu rupanya sunnahnya, ya. Nah, dan di riwayat lain dikatakan bahwa dari seorang sahabat namanya Abi Musa al-Asy'ari. Nah, lamma jalasan Nabi ala bi'ri bustan. Ketika Rasulullah pernah suatu ketika duduk-duduk di sumur. Nah, di sumurnya ini letaknya di kebun. Nah, sumur ini kata para ulama itu nama Bi'ri Aris. Sumur Aris, dekat dengan Masjid Qubah di Madinah.
Nah, beliau ketika itu datang Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngetuk-ngetuk pintu. Ini dekat sumur, ada ruangan, ingin menemui Rasulullah, ngetuk pintu memberi salam, kata Rasulullah, "Siapa nih?" Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Saya Abu Bakar, wahai Rasulullah." Kemudian dipersilahkan masuk. Tidak lama datang lagi Sayyidina Umar. "Siapa?" kata Sayyidina Rasulullah. "Saya Umar, wahai Rasulullah." "Oh, ayo masuk." Dipersilahkan masuk. Sampai Utsman pun seperti itu. Jadi ditanya, ya, "Jangan masuk. Gak tahu siapa yang masuk nih. Gak punya maling yang masuk. Gak kita kenal. Jadi kita kenali dulu siapa, ya. Dan pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi ada seorang sahabat yang namanya Jabir ibn Abdullah. Nah, Jabir ibn Abdullah ini datang menemui Rasulullah ke rumah beliau. Ya. Setelah mengetuk pintu mengucap salam, kata Rasulullah, "Manda?" Siapa itu di luar? Nah, siapa nih? Kata Jabir, Sayyidina Jabir, "Saya wahai Rasulullah." "Ana." Nah, dia yang jawabnya, "Ana." Rasulullah berkata, "Faqala ana." Gitu. Ana. Maksudnya ditanya oleh Rasulullah, "Siapa di luar?" Jawabnya, "Saya wahai Rasulullah." Bahasa kitanya, saya siapa maksudnya gitu. Nah, ini. Jadi dalam hadis ini kata ka'annahu karya, seolah Rasulullah itu enggak suka kalau kita ngejawab seperti itu. Jadi, "Siapa di luar tuh?" Saya siapa gitu. Dijelasin, "Saya si Abdullah gitu. Abdullah tukang kebun misalnya. Saya si Abdullah yang tukang bengkel misalnya." Dijelasin agar tukang yang di dalam rumah itu kenal dengan kita. Nah, seperti itulah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah mensifatkan diri. Misalnya nanti kan sombong kalau saya kan enggak dikenal orang. Misalnya ini kita bertamu ke rumah, siapa di luar? Pak RW. Nah, misalnya Pak RW menyebutkan dengan suratin tabjil dengan rupa membesarkan diri, seakan dia sombong nih. Enggak usah sebut nama aja, enggak usah nyebut RT RW. Kalau tidak dikenal, misalnya kalau kita nyebut nama kan biasanya ada warga enggak tahu nama Pak RW-nya. Pak RT-nya enggak tahu namanya. Nah, kalau dia nyebutkan nama enggak dikenal. Kalau dia nyebutkan Pak RT, misalnya Pak RW, baru dikenal. Maka sebutkanlah pangkatnya, jabatannya misalnya. Siapa di luar? Pak Presiden. Presiden ini datang nih. Misalnya seperti itu. Nah, dituntun di dalam syariat kita, ya, Islam. Nah, kemudian selanjutnya mas'alatun tatafarra anis salam. Ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan salam ini. Ya, adat-adat yang biasa kita lakukan. Ya. Di antaranya paslon idza arada taqbila yadi ghairihi. Nah, biasanya kita ini habis salaman cium tangan. Ada enggak tuntunan seperti itu di dalam Islam? Cium tangan katanya. Atau salaman berpelukan cipika-cipiki katanya. Nah, itu ada enggak tuntunannya seperti itu? Nah, in kana dzalika li zuhdihi. Nah, masalah bersalaman dulu, ya. In kana dzalika li zuhdihi wa salahihi wa ilmihi aw syarafihi aw siyanatihi aw nahwi dzalik minal umuri diniyah lam yukrah bal yustahab. Nah, masalah bersalaman kemudian takbil. Takbil itu mencium, ya. Mencium itu berarti dengan mulut. Nah, dengan mulut. Seperti ini. Bukan dengan hidung, apalagi dengan telinga. Anak itu biasanya cium tangan nih, telinga ditaruhnya. Atau cium tangan di dahi ditaruhnya. Dicium, takbil. Takbil dengan mulut, ya. Dikecup. Nah, itu. Nah, kalau alasannya mengecup tangan itu, kalau alasannya karena yang dikecup tangannya itu seorang yang zuhud, zahid fid dunya. Nah, zuhud dalam dunia, atau orang yang soleh, atau orangnya orang berilmu, ustadz, kiai, ya. Atau orang mulia, dia bukan ustadz, dia bukan kiai, tapi dia keturunan Nabi, orang-orang mulia. Nah, atau orang yang dimuliakan di masyarakat, tokoh masyarakat, atau misalnya Bapak Gubernur yang kita muliakan, pejabat yang kita muliakan, ausianatihi, atau karena orang tersebut orang-orang yang terpelihara,
Dalam artian orang-orang yang memang memelihara dirinya, ya, masuk orang soleh juga, ya. Atau seumpamanya dari perkara-perkara agama yang dari segi agama orang ini dimuliakan. Nah, orang yang seperti ini tidak dimakruhkan menciumnya, bahkan disunnahkan, ya, disunnahkan. Mencium tangan itu disunnahkan rupanya, ya. Kalau orangnya seperti tadi, ya. Tapi kalau orang tersebut orang kaya, ya, mencium tangannya alasannya karena orang kaya. Yang mencium siapa? Orang miskin. Dia mencium tangan orang kaya karena kekayaannya, atau mencium orang liginahu wa dunya, atau karena dunia, ada urusan dunia dicium tangannya, nah, biar hajatnya dikabulkan misalnya. Au sauratihi, atau wibawahnya, oh ini pejabat dengan alasan, ya, urusan dunia saja, ya, bukan karena sekedar memuliakan, tapi karena ada urusan dunia. Intinya ada urusan dunia di situ. Nah, maka hal tersebut, ya, kata para ulama, makruhun syadidul karaha, makruh, sangat makruh, bahkan bisa sampai makruh tahrim, makruh yang sudah mendekati haram, ya. Maka karena itu Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kita, jangan kalian menundukkan diri tawaduan li ahadin li ghinahu, kepada seseorang karena kekayaannya, jangan, ya. Makruh maksudnya. Bahkan menundukkan diri, nunduk gitu. Nah, itu makruh juga, ya. Bahkan ada larangan menunduk, ya. Nanti kita ada pembahasannya khusus. Nah, ini masalah bersalaman tadi, ya, liginahu. Nah, kenapa kita bersalaman? Adakah tuntunan dari Rasulullah SAW? Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, ya, kana fi wabdin Abdi Qais, utusannya Abdul Qais, qala faja'alna nubadiru min rawahilina fa nuqabbil yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Dulu kami pernah, ya, diutus, kemudian setelah pulang dari utusan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertemu Rasulullah, kami berlomba-lomba, natabadar, kami berlomba-lomba mencium tangan Rasulullah, kemudian mencium kaki Rasulullah. Cium tangan, mau cium kaki malahan, ya. Malah cium kaki. Kita ada orang, sekelompok orang menegur, ngapain tuh, katanya, kiai cium tangan, ngasih tangan kayak gini, gitu. Nah, itu sunnah, sunnah itu, bukan dibid'ah-bid'ahin, ya. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, ada orang sebagian kiai atau ustadz atau siapa, ketika dicium tangannya, ditarik tangannya sama dia. Bukan berarti dia menolak sunnah, ya. Barangkali beliau merasa belum pantas tawadu beliau. Bukan berarti nggak mau sunnah, ya. Waktu si kiai ini nggak mau dicium tangannya, nggak malu-maluin sunnah, berarti enggak. Tawaduan itu biasanya karena tawadu, merasa belum pantas dirinya itu dihargai, masih banyak dosa. Padahal beliau sudah soleh seperti itu, sudah alim, ya. Ada sebagian ulama seperti itu. Nah, kemudian wa amma takbilur rajuli khadda waladihi. Nah, sekarang adapun mencium pipi anak sendiri. Mencium pipi anak sendiri seperti apa? Waladihi as-saghir, yang masih kecil, wa akhihi, atau mencium saudaranya, ya. Wa qublatu ghairi khaddihi min atrafin wa nahwihi, atau mencium selain pipi, cium kening, kan, ya. Salaman gitu, ya, cipika-cipiki itu seperti apa? Nah, yang seperti ini alasannya apa? Wanahwi ala wajhi syafaqah, karena alasan sayang, sayang, cinta, warahmah, dan ada rasa kasih sayang dalam dirinya kepada orang tersebut. Wal lutfi, dan perasaan lemah lembut kepada mereka, ya. Wa mahabbatil qarabah, karena cinta keluarga. Pasunnatun, ini sunnah hukumnya. Nah, sunnah, jadi ada istilah mustahabbah, ada istilah sunnah. Kalau dikatakan mustahabbah, ada dalilnya. Tapi apakah itu dilakukan Rasulullah? Belum tentu. Ada yang dilakukan Rasulullah, ada yang tidak, tapi ada tuntunannya. Nah, ada sunnah. Kalau sunnah berarti, sunnah itu thariqah. Thariqah berarti pernah dilakukan, pernah dijalani oleh Rasulullah SAW.
Nah, di sini katanya ibaratnya fasunnatun, sunnah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Wal ahaditsu bi katsiratun sahihatun masyhura. Hadis yang membahas masalah ini sangat banyak sekali dan masyhur sekali. Baik dalam Sahih Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Ya wa amma taqbilu bisyahwa. Wa sawa'un al-waladu adz-dzakar wal unsa. Baik anaknya itu laki-laki atau perempuan yang masih kecil dicium karena rasa sayang dan cinta kepada kerabat keluarga kita, nah, itu semuanya sunnah. Wa kadzalika qublatu waladi sadiqihi, dan begitu juga mencium kalau anak orang lain dong gimana? Waladi sadiqi itu anak teman kita. Sayang sama teman kita nih, sahabat sejati punya anak, ada anak yang kita sayang, kita peluk dia. Nah, seperti itu juga sunnah juga itu. Waladu sadiqihi sigharil atfal, ya. Anak-anaknya yang masih kecil ya. Kalau yang sudah balik lain lagi urusannya. Wa ammat taqbil bisyahwati fa haramun bil ittifaq. Nah, kalau menciumnya dengan syahwat nih, maka haram hukumnya secara ijma ulama, ittifaq, sepakat ulama, haram hukumnya. Ya, jangankan ya orang lain, ya, anak kita sendiri, ya, atau orang tua kita atau saudara kita cium dengan syahwat, bersyahwat, haram hukumnya. Jangankan dengan perempuan, laki-laki saja berpelukan, berciuman dengan syahwat, haram hukumnya. Ya, amrad. Ya. Itu haram hukumnya. Wa sawa'un fi dzalika al-waladu wa ghairuhu balid nadru, bahkan an-nadru bisyahwa haramun bil ittifaq alal qaribi wal ajnabi. Bahkan memandang dengan syahwat haram hukumnya terhadap siapa? Alal qarib, keluarga sendiri, saudara sendiri ngelihatnya syahwat, nafsu dia. Atau kepada ajnabi, orang lain apalagi, maka ini haram, sepakat ulama mengatakan haram hukumnya. Bisyahwat ya. Kalau tidak dengan bisyahwat boleh. Bersalaman boleh dengan syarat dia ini adalah kerabat kita, mahram kita. Ya. Kalau bukan mahram, masalah bersalaman lain lagi, nanti ada pembahasan khusus. Waruina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qabbala an-nabiy al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma wa indahu al-Aqra ibn Habis at-Tamimi faqala al-Aqra inna li asharatu min walad ma qabbaltu minhum ahadan. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah ini di tengah-tengah para sahabatnya, di antara sahabat itu ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Bukan Habis ini ya, namanya Aqra bin Habis. Nah, beliau ini melihat Rasulullah mencium Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali, cucu. Nah, ngecium cucu nih. Lalu kata Habis, Aqra bin Habis, sahabat Nabi ini, komen dia. Kata dia apa? Inna li asyratum minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Saya aja punya anak 10, enggak pernah saya cium. Ini Rasulullah cium-cium cucu gitu. Nah, seakan seperti itu. Nah, ini Rasulullah kok cium cucu? Saya aja anak saya 10 enggak pernah saya cium gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa nadhara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah menoleh ngeliatin. Rasulullah dengar. Apa kata Rasulullah? Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang di dalam dirinya tidak ada rasa kasih sayang terhadap orang lain, la yurham, maka dia tidak akan disayangi juga. Dalam artian, kalau kita memeluk anak kita, mencium anak kita dengan rasa kasih sayang, nanti di waktu tua anak kita akan memeluk kita, anak kita akan menyayangi kita, mencium kita dengan rasa kasih sayang. Karena kita sudah mendidik dia, makanya tidak heran ya. Ada orang tidak mengajari anaknya bersalaman dengan bagus. Salam-salam gitu aja. Gak ada cium tangan, gak ada memeluk, mencium. Sampai tuanya anaknya itu akan merasa kaku, ya, merasa tidak biasa ketika mengambil tangan ayahnya, orang tuanya untuk dicium. Udah merasa kaku, gak biasa dia. Karena tidak dibiasakan. Nah, ini kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang di dalam dirinya tidak ada rasa kasih sayang tumbuh, kemudian diajarkan kepada anaknya, la yurham, jangan harap nanti akan disayang oleh anak-anaknya.
cucu-cucunya, ya. Nah, itu komentar Rasulullah SAW. Diam tuh sahabat tadi. Nah, pernah juga suatu ketika, ya, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Jadi, qalat, beliau berkata, qadimana minal a'rab. Ada sekelompok orang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Arab primitif, orang pedalaman. Ya, ini datang menemui Rasulullah, faqalu tuqabbilu sibyanakum. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah. Ala Rasulullah, ya. Tuqabbilu sibyanakum. Ini kalian cium anak kalian ya? Nah, ini kalian pada cium anak ya? Itu bertanya seperti itu. Faqalu na'am, iya, kami mencium anak kami gitu. Dengan rasa sayang, ya, dengan rasa kasih sayang, ya. Qalu, mereka berkata, lakunna wallahi ma nuqabbil. Demi Allah kami enggak pernah mencium anak kami seperti ini. Wah, ini mencium anak seperti ini. Emang boleh ya? Nah, asalkan seperti itu pertanyaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, awa amliku in kana Allah taala naza'a minkumur rahmah. Kata Rasulullah, ya, saya ini khawatir ya, kalau kalian tidak pernah mencium anak kalian seperti ini dengan rasa kasih sayang, saya khawatir rasa sayang dalam diri kalian ini sudah dicabut oleh Allah. Nah, biasanya sih kalau kita di sebagian orang, ya biasanya nggak biasa doang, bukan karena tidak sayang, ya. Tidak biasa, tidak terbiasa. Nah, ketidakterbiasaan ini, ya, biasanya karena dari dulu orang-orang tua kita seperti itu. Nah, kalau misalnya ada seperti ini dalam diri kita, ya, maka biasakan untuk apa? Menumbuhkan rasa kasih sayang, rahmah kepada keluarga kita, cucu kita. Nah, itu akan diikuti oleh cucu-cucu kita. Ya. Ya, ada sebagian orang juga mengatakan, adapun masalah sesama pasangan kita, ya, pasangan kita, istri kita berpelukan, berciuman, nah itu jangan kalau di hadapan anak kita, jangan, atau di hadapan orang lain. Ya, nggak bagus, kurang sopan gitu. Nah, adapun kepada anak kecil seperti ini, ala sabilir rahmah wasyafaqah, ini boleh, apalagi kerabat sendiri, ya. Nah, kemudian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala an, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim faqabbala wa syammata. Nah, saya pernah menyaksikan langsung, ya, Rasulullah itu, kata Sayyidina Anas, melihat Rasulullah itu mengambil anaknya Ibrahim. Jadi ada anak Rasulullah namanya Ibrahim, ya, laki-laki, cuma wafat hanya beberapa bulan, sempat 1 tahun, ya, lupa. Ya, anak beliau ini beberapa bulan, ya. Anak beliau ini digendong oleh Rasulullah kemudian dicium. Saya menyaksikan langsung Rasulullah mencium anaknya, ya, qabbala wa syammata, memeluk dan menciumnya, ya. Diciumi anaknya. Nah, ini dalil boleh-boleh saja, ya, jangan merasa asing. Dan alhamdulillah di Indonesia kita ini sudah terbiasa, ya. Kita sekedar tahu dalilnya, oh memang ada tuntunannya. Alhamdulillah, itu ternyata sunnah. Kalau kita cium anak kita dengan rasa sayang, ya, dan mengikut sunnah Nabi, dapat pahala kita, ya, dapat pahala. Walaupun tadinya kita merasa ini cuma adat saja, kebiasaan aja, ya. Tapi kalau kita sudah tahu dalilnya, oh ternyata itu Rasulullah seperti itu, kita niatkan karena mengikuti sunnah, dapat pahala, ya. Sekali cium dapat pahala, ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Sunan Abu Daud anil Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu qala dakhaltu ma'a Abi Bakar radhiyallahu taala anhu awwala ma qadimal Madinah. Saya pernah, Bara bin Azib ini pernah bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pertama kali datang ke Madinah, ya, pertama kali Rasulullah datang ke Madinah. Ini Bara bin Azib bersama Abu Bakar datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan Aisyatu ibnatuhu radhiyallahu taala anhu. Fa idzan tiba-tiba Aisyah, ada Aisyah waktu itu, ya. Ibnatuhu, anaknya Sayyidina Abu Bakar, ya, ada Aisyah radhiyallahu anha, muttajian, lagi bareng tiduran.
ya qad asabatha human, mutajian lagi berbaring karena sakit. Asabatha human, lagi sakit panas. Fa'ataha Abu Bakar faqala kaifa anti ya bunayya wa qabbala haddahu. Bagaimana kabarnya wahai anakku? Wa qabbalahu, dan beliau qabbalah, mencium anaknya. Kan Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah, ya. Sebelum hijrah, sampai hijrah, setelah hijrah itu baru dikumpuli oleh Rasulullah. Nah, anaknya, maksudnya mencium anak kita walaupun sudah menjadi istri dari orang lain, itu anak kita. Kalau ada rasa sayang terhadap anak kita, kita cium, tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, ya. Jangan, no itu kan udah punya suami, jangan dicium lagi. Enggak. Kalau ada rasa sayang terhadap anak kita, syafaqah, rahmah kepadanya, boleh-boleh saja. Ini dalilnya, ya. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Safwan ibni Asal, dari seorang sahabat, beliau ini qala yahudiyun li sahibihi idhhab bina ila hadzal nabi fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an tis'i ayatin bayyinat fa dzakara al haditsa ila qawlihi fa qabbalu yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Jadi dulu ini pernah ada seorang Yahudi datang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bertamu itu mereka banyak bertanya karena ingin memastikan Islam ini agama benar atau tidak. Ya. Bertanya sehingga di akhir-akhir mereka ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, qabbala yadahu, ya. Mereka mencium tangan Rasulullah, kemudian mencium kakinya Rasulullah. Ya. Imanan bihi, karena beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menunduk, ya, bukan menyembah, mencium kakinya Rasulullah. Waqala, dan keduanya ini berkata, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa engkau ini adalah utusan Allah, seorang nabi. Ya. Kemudian selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan. Ya. Berkenaan dengan takbil. Ya, takbil ini mencium. Ya. Yang udah balik misalnya, anak kita sendiri, boleh-boleh saja. Tapi dengan dasar kalau sudah balik, anaknya sudah balik, dengan catatan tadi bi ghairi syahwat, tanpa bersyahwat. Ya, walaupun anak sendiri tanpa bersyahwat. Kalau dengan syahwat enggak boleh. Ya, kalau dengan syahwat enggak boleh, karena biasanya kalau anak-anak sudah balik itu, ya, dia tanda-tanda keperempuanannya itu sudah nampak, ya. Tanda-tanda perempuannya udah ABG istilahnya lah, udah nampak, ibaratnya sudah dipengenin orang gitu. Nah, kalau kita mencium karena li syafaqah rahmah, syafaqah kasih sayang, boleh-boleh saja. Apalagi anak sendiri, orang tua sendiri, ya. Nah, kecuali orang lain, kalau sudah dia balik dia boleh. Iya. Bukan masalah cium-cium. Iya. Masalah puasa. 10 Zulhijjah itu kan ada, saya nggak tahu dalilnya. Sebelum sholat Id katanya harus puasa. Betul nggak tuh? Harus puasa katanya. Kalau Idul Fitri nggak boleh. Tapi kalau Idul Adha 10 Zulhijjah sebelum sholat Id harus puasa. Ya. Sebenarnya bukan harus, ya, disunnahkan. Jadi kalau hari raya Idul Fitri, sebelum pelaksanaan hari raya kita disunnahkan makan dulu. Tujuannya, di antara tujuannya agar nanti jangan disangka ini masih bulan puasa, makan dulu. Adapun di Zulhijjah, bulan Zulhijjah pada hari raya Nahar, ya, Idul Adha, kita disunnahkan menahan, jangan makan dulu, jangan minum dulu setelah sholat subuh, sampai selesai pelaksanaan sholat Id. Disunnahkan, sunnahnya seperti itu dari Rasulullah. Anjurannya sahabat juga dan para ulama fikih mensunnahkan, bukan harus, ya. Wah, saya udah kalau begitu lapar banget nih deh. Boleh nggak minum? Ya boleh-boleh aja, memang nggak dapat sunnah.
bukan keharusan ya. Untuk sunnahnya itu sama dengan 9 Zulhijjah nggak? Tidak seperti itu. Sunnah menahan saja, sunnah menahan sampai pelaksanaan Id. Nah, untuk pelaksanaan Idnya, Idul Adha itu dianjurkan lebih awal. Nah, ibaratnya kalau Idul Fitri jam 8, Idul Adhanya jam 7, setengah 7, lebih cepat karena nanti akan ada pelaksanaan kurban. Jadi disegerakan ya. Bahkan di daerah lain tuh kalau Idul Fitri ini, Idul Fitri itu pelaksanaannya jam berapa? Ada jam 9, ada yang jam 10. Karena adat istiadat mereka pagi itu silaturahim dulu. Silaturahim ke keluarga kerabatnya. Habis silaturahim baru pada ke masjid sholat hari raya. Nah, karena sholat hari raya waktunya ya setelah terbit matahari kadar setombak, kemudian waktu isyraq ya. Masuk waktu isyraq itu sudah waktu boleh melaksanakan sholat Id sampai masuk waktu zuhur. Pelaksanaan sholat Id jam berapa? Jam 11 ya boleh-boleh aja. Itu. Jadi seperti tadi. Iya. Kalau anak mantu terhadap mertua sama aja itu, jadi mencium, asal mencium. Iya, menantu dengan mertuanya. Pada hukum asal, ya, mantu dengan mertua itu adalah mahram. Mahram itu dalam artian bersentuhan tidak membatalkan wudu dan dia sudah seperti orang tua sendiri. Ya, tidak ada mantan mertua. Ya. Mertua kita udah cerai nih, hubungan mahram tetap ada. Kita udah cerai sama anaknya. Apakah tetap mertua kita? Tetap mertua. Ya. Dan tetap hubungan mahramnya itu tetap ada. Kita bersentuhan tidak batal. Nah, kalau kita bersentuhan dengan rasa sayang seperti sayang dengan orang tua kita. Hukum mertua itu sama dengan orang tua kita. Ya. Sama dengan orang tua kita. Bakti kepada mertua sama bakti kepada orang tua kita. Tapi orang tua lebih diutamakan, ya. Dengan mertua kita. Nah, bersentuhan itu enggak apa-apa. Kecuali bisyahwat tadi ya, catatannya jangan ada syahwat ya. Bahkan haddul butlanil wudu, batasan batal wudu bersentuhan perempuan itu batasannya apa? Sebagian para ulama mengatakan, khususnya pada dalam ulama fikih ya, bukan batasan balik atau tidak ya. Perempuan ini udah balik atau belum? Batal wudu enggak? Bukan masalah baliknya, tapi dia udah disyahwatin atau tidak. Kalau misalnya dia baru umur 9 tahun, tapi anaknya ini karena saking cakepnya, ya, orang tuh melihatnya, nafsu melihatnya, maka menyentuhnya sudah membatalkan wudu. Bukan harus balik dulu, enggak. Kan anak-anak, kan anak kecil perempuan tidak membatalkan wudu. Batasannya sampai mana? Sampai had dan tushtaha. Sampai batasan sampai mana dia itu sudah dipengenin orang. Nah, orang udah kepengen sama dia. Nah, kan Sayyidah Aisyah nikah dengan Rasulullah umur 9 tahun ya. Sebelum 9 tahun malah digaulin Rasulullah pada umur 9 tahun. Nah, umur seperti itu kalau sudah sampai had dan tushtaha disentuh batal wudu kalau bukan mahram. Tuh ya. Ini satu sedikit. Ada pertanyaan lagi mungkin. Nah, kita sambung sedikit aja ya. Wala ba'sa bi takbili wajhil mayyit litabarruk nih, yang biasa. Tidak mengapa mencium wajah mayit sudah meninggal nih. Kiai itu siapa? Kita cium wajahnya litabarruk, tujuannya mengambil berkah. Ini tidak mengapa, ya. Wala bi takbilir rajul wajha sahibihi, dan tidak pula menciumnya seorang laki-laki wajah sahabatnya yang lain in qadima min safarihi wa nahwihi. Nah, pembahasan musafir nanti bertemu dengan orang saudara kita, baru ketemu nih, ciuman, salaman, berpelukan, seperti apa hukumnya? Insyaallah kita bahas nanti. Itu semua sunnah. Ya. Ya biasanya kan, wah, mencium orang mayit itu batal wudunya. Yang batal yang mencium. Yang dicium tidak batal. Misalnya nih, mayitnya sudah dimandiin. Mayitnya laki-laki, datang perempuan, cium. Ditabarruk, batal enggak yang mayitnya? Mayitnya sudah enggak batal lagi, yang batal perempuan. Nah, kalau sudah balik ya. Ada sampai sini aja. Enggak ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Kita sudah cukupkan sampai di sini. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini dan besok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa
ya besok kalau bisa puasa ya. Sangat disunahkan. Dan Rasulullah juga berpuasa. Para sahabat Rasulullah berpuasa, para ulama juga berpuasa. Dan banyakkan berdoa karena orang-orang yang melaksanakan haji dikala orang wukuf di Arafah, kita disunahkan berpuasa dan berdoa. Di sana ada waktu-waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, diringankan dalam beribadah, disehatkan badan, dikuatkan iman kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir